Om Swastiastu, selamat pagi. Bertemu kembali dengan Bapak di pertemuan pada pagi hari ini. Untuk hari ini kita akan melanjutkan mengenai ukuran pemusatan data bagian yang kedua. Jadi di pertemuan sebelumnya kan kalian sudah mempelajari mengenai ukuran pemusatan data bagian pertama yang berisi min. Untuk pertemuan hari ini ukuran pemusatan datanya berisi mengenai median dan modus. Jadi nanti akan membahas dua materi, tapi materinya tidak sebanyak di pertemuan sebelumnya, karena di sini kita akan menggunakan rumus untuk menentukan median dan modus. Semoga kalian masih ingat materi di SMP mengenai median dan modus ya. Kita lanjut ke median dulu. Nah, untuk median itu bisa disingkat dengan Mi. Jadi median ini adalah nilai tengah dari sekelompok data terurut. Jadi kalian harus ingat bahwa median itu merupakan nilai tengah dari sekelompok data terurut. Jadi datanya harus berurutan. Apabila kalian diberikan tabel, biasanya itu sudah data yang berurutan, sedangkan apabila belum dalam tabel, maka kalian harus mengurutkan terlebih dahulu, baru bisa mencari mediannya. Jadi di sini dia memperhatikan urutannya, karena nilai tengah itu adalah membagi data menjadi dua ukuran yang sama banyaknya. Jadi data di kiri, data di kanan. Oke, kita ke median data tunggal lebih dulu ya. Median data tunggal. Untuk median data tunggal ini ada dua macam, ada data ganjil dan data genap. Untuk data ganjilnya, letaknya adalah mengikuti rumus X ke N plus 1 dibagi dengan 2. Ingat ya, dibacanya X ke N plus 1 dibagi dengan 2. Jadi ini menyatakan posisinya nanti, bukan langsung nilainya ya. Jadi posisinya. Kemudian untuk data genap, itu ada perubahan X ke N per 2 ditambah X ke N per 2 tambah 1 dan terakhir dibagi dengan 2. Oke, kita untuk perjelasnya bisa ke contoh ya. Contoh yang pertama, tentukan median dari data berikut yang A ya. Itu 6, 7, 4, 3, 8, 9, dan 5. Ingat, median syaratnya adalah datanya harus terurut. Jadi kalian perlu mengurutkan datanya dulu apabila dia tidak berurutan dari kecil ke besar. Kalau kita urutkan data ini, maka akan menjadi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, untuk menentukan mediannya kita hitung dulu apakah ini data ganjil atau data genap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 berarti data ganjil ya. Nah, untuk data ganjil itu letaknya adalah X N plus 1 per 2. X ke N plus 1 dibagi 2 berarti N-nya adalah 7 ya, karena jumlah datanya adalah 7, N-nya 7. Jadi tinggal ganti N-nya dengan 7, 7 tambah 1 bagi 2 adalah 8, sehingga X ke 8 per 2, berarti mediannya adalah X ke 4 atau data keempat. Tinggal kalian hitung dari yang paling kiri ya, 1, 2, 3, 4. Berarti mediannya adalah 6. Tapi kalau seandainya data yang kecil seperti ini tidak terlalu banyak, kalian cukup untuk menghitung yang mana yang tengah-tengah ya. Kalau misalkan ini kan ada 7, berarti kalau misalkan yang tengah-tengah, tentu saja di sini 3, di sini 3, mediannya adalah 6. Jadi sama, boleh pakai rumus, boleh juga menggunakan hitung secara manual. Tapi itu untuk data yang jumlahnya sedikit. Kalau nanti data yang jumlahnya banyak, ya lebih baik kalian mencari dengan menggunakan rumusnya. Oke, untuk yang kedua, ini 4, 8, 7, 3, 6, 7, 9, 8, 2, 1. Di sini kita urutkan terlebih dahulu ya, sebelum tahu berapa jumlah datanya, genap atau ganjil. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 6, 7, 7, 8, 8, 9. Nah, di sini kalau kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, berarti ada 10 data. Berarti ini data genap, sehingga kita pakai X ke N per 2 ditambah X ke N per 2 tambah 1 dibagi dengan 2. Sehingga bisa ditulis X 10 per 2 ditambah X 10 per 2 tambah 1. Hasilnya X5 ditambah X ke 5 tambah 1 dibagi dengan 2.
X ke 5 tambah X ke 6. Nah, di sini X ke 5-nya adalah 6, X ke 6-nya adalah 7, sehingga 6 tambah 7 kita bagi 2, hasilnya adalah 13/2, dan di sini hasilnya adalah 6,5. Atau boleh juga kalian seperti tadi, hitung mana yang tengah-tengahnya. Kalau ini 5, ini juga 5, maka kita ambil yang tengah-tengah, yaitu adalah 6 dan 7. Tinggal kalian jumlahkan dari sini ya, 6 tambah 7, hasilnya adalah 13/2, nanti sama hasilnya juga 6,5. Boleh pakai rumus, boleh pakai cara manual. Ingat, gunakan cara manual kalau kalian rasa itu mudah, tetapi datanya yang kecil. Pastikan datanya bisa kalian hitung memang secara manual dan tidak menghabiskan banyak waktu. Oke, itu untuk median data tunggal. Berikutnya kita ke median data berkelompok. Ingat ya perbedaannya, kalau yang data tunggal itu tidak pakai rentang, sedangkan kalau yang data berkelompok itu menggunakan rentang. Di sini untuk median data berkelompok, Bapak langsung ke contoh ya biar tidak terlalu panjang penjelasannya. Tentukan median dari data nilai matematika wajib kelas 12 berikut. Ini Bapak pakai tabel atau soal yang di pertemuan sebelumnya, tetapi di sini kita akan tentukan mediannya. Nah, jumlahnya atau total frekuensinya adalah 40. Ini rumusnya. Median itu bisa dicari dengan cara TB. Masih ingat ya TB itu apa? TB ditambah setengah N dikurangi FKM dibagi dengan FMI dikali dengan P. Nah, di sini Bapak akan jelaskan satu persatu nanti istilahnya, satu persatu ya. Sebelumnya kita harus mencari letak mediannya dulu. Sebelum ke penjelasan rumusnya, Bapak akan ajarkan cara mencari letak mediannya dulu. Letak median itu adalah setengah N. Ya, setengah N. Ntar ya, Bapak ganti dulu warna pointernya. Letak median itu setengah N. Kalau N di sini, untuk N-nya sendiri adalah 40 ya. Untuk N-nya sendiri adalah 40. Jadi kalau misalkan kalian mau mencari setengah N, berarti setengah kali 40. Oke. Hitung-hitungannya nanti kita coba ke penjelasannya satu-satu ya. Untuk TB itu adalah tepi bawah kelas median. Jadi kalian harus mencari dulu mediannya ada di mana. Di kelas keberapa dia mediannya. Ingat, median ini hanya satu nilai. Tidak lagi kalian menggunakan keseluruhan data untuk mencari median seperti pada min kemarin. Tetapi di sini harus menentukan kelas mediannya itu yang di mana. Kemudian untuk N itu adalah jumlah frekuensinya. Jadi jumlah frekuensinya di sini adalah 40. 40 FKM yang dirumus ya, yang di atas. FKM itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Artinya kalian tentukan kelasnya dulu, baru dicari frekuensi kumulatif sebelumnya. Nanti Bapak jelaskan lebih lanjut ya. FMI-nya adalah frekuensi kelas median. Nanti biasanya agak bingung di sini di FKM dan FMI-nya. Di pelan-pelan kita akan belajar itu. Untuk P-nya itu adalah panjang kelas. Nah, kita cari satu persatu dulu ya. Dari yang termudah dulu, kita cari N-nya dulu. Nah, di sini N-nya adalah 40. Ke sini ya, ke sebelah layar yang sebelah kiri. Layar yang sebelah kanan. N-nya adalah 40. Jadi, dipastikan bahwa N-nya adalah 40. Kemudian, karena N-nya 40, berarti kita bisa mencari letak mediannya. Nah, letak median ini tinggal dimasukkan saja setengah N. Nah, setengah N ini adalah setengah kali 40 adalah 20. Oke? Berikutnya, kalian harus mencari mana yang merupakan kelas mediannya. Yaitu berarti letak median ini karena 20 berarti adalah data ke-20. Data ke-20 ini, yang mana data ke-20? Oke, caranya mencari begini. Kalian perhatikan frekuensinya ya. Perhatikan frekuensinya. Itu yang frekuensi di sini. Untuk data ke-20 di sebelah mana? Kita jumlahkan dulu, seperti mencari frekuensi kumulatif. 5 tambah 10 kan baru 15. Ini baru 15 ya. Berarti
rentang ini belum ada data ke-20. Kemudian 15 tambah 12 di sini kan adalah 27. Nah, jadi data ke-20 ada di ini, di kelas kedua kan belum, berarti data ke-20 ada di kelas yang ketiga, yaitu kelas 70 dan 70 sampai 74. Ya, berarti mediannya kita pakai adalah di kelas ketiga, yaitu kelas 70 sampai dengan 74. Oke, 70 sampai dengan 74 dengan frekuensi yang kita pakai adalah 12 nanti. Nah, di sini sudah mulai kalian bisa mengira-ngira FKMI dan FMI-nya. Oke, N-nya tadi sudah ketemu 40, Bapak ganti pointernya lagi ya. Oke, N-nya sudah 40. N-nya sudah 40 ya. Oke. Kemudian karena kita sudah mengetahui kelas mediannya, kita perlu mencari TB. TB-nya dulu ya, karena di rumusnya perlu TB. TB itu kan adalah batas bawah. Kalau kita pakai kelas yang 70, 74 ini, berarti batas bawahnya kan adalah 70. Batas bawahnya 70, berarti tinggal mencari TB-nya adalah 70 dikurangi 0,5. Jadi TB-nya Bapak tulis di sini ya. TB-nya Bapak tulis di sini. TB-nya adalah 69,5. 70 kurangi 0,5 kan 69,5. Oke, lanjut. Setelah TB kita perlu N-nya sudah ya. Setelah TB kita perlu FKMI atau frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Nah, di sini FKMI-nya adalah 15. Kenapa? FKMI itu frekuensi kumulatif. Jadi, jumlah frekuensi sebelum kelas median. Kelas mediannya kan di kelas ketiga. Berarti jumlah frekuensi sebelum kelas ini, tinggal kalian jumlahkan frekuensinya. 5 tambah 10 adalah 15. Makanya FKMI-nya adalah 15. Semoga bisa dipahami ya. Kemudian FMI atau frekuensi kelas mediannya, frekuensi yang ini ya. Kalau FMI berarti yang di kelas mediannya adalah 12. Kemudian untuk P atau panjang kelas. Masih ingat kan cara menghitung panjang kelas? Cara menghitung panjang kelas adalah tinggal dihitung saja ada berapa anggotanya. 70, 71, 72, 73, 74. Ada 5. Sehingga panjang kelasnya adalah 5. Oke. Langsung masukkan ke rumus. M sama dengan TB ditambah setengah N dikurangi FKMI dibagi dengan FMI dikali P. Nah, di sini TB-nya tinggal dimasukkan saja 69,5. Setengah N berarti setengah kali 40 dikurangi 15 dibagi dengan 12 karena FMI-nya 12 dikali dengan panjang kelasnya adalah 5. Nah, setengah kali 40 adalah 20. Kemudian tinggal 20 dikurangi 5 adalah 15 adalah 5. Sekarang kalian harus membagi 5 dibagi 12. Nah, 5 dibagi 12 adalah 418. Tapi di sini kita bulatkan menjadi 0,42 ya. 4,18 sekian kalau nggak salah. Jadi kita bulatkan menjadi 0,42. 0,42 kalau kita kalikan 5 adalah 2,1. Tinggal dijumlahkan sehingga mediannya adalah 71,6. Ya, jadi median dari data tersebut adalah 71,6. Apabila ini Bapak berikan contohnya hanya satu ya, karena ini seharusnya kalian dengan menyimak ini bisa setidaknya untuk menentukan TB, FKMI, FMI, dan P-nya. Nanti kalau ada yang belum dipahami, boleh tanyakan melalui WhatsApp ya. Berikutnya, kita setelah kalian paham tentang median, kita ke modus. Ya, kita ke modus atau biasa disingkat dengan MO. Ini bukan modus modal dusta, bukan. Modus itu di sini adalah nilai yang paling sering muncul atau data dengan frekuensi terbesar.
nilai yang paling sering muncul atau data dengan frekuensi terbesar ya. Kalau tadi median nilai tengah, min rata-rata, median nilai tengah, sekarang modus adalah data yang paling sering muncul. Kita ke modus data tunggal. Di sini modus data tunggal tidak ada tidak ada rumusnya ya seperti median tadi. Nah, untuk modus data tunggal Bapak akan berikan contohnya langsung. Untuk yang A itu 6, 7, 4, 3, 8, 9, 5. Di sini tidak perlu kalian urutkan dari terkecil ke yang terbesar, cukup cari mana frekuensinya yang paling banyak atau mana nilai yang muncul paling banyak. Di sini yang A 6, 7, 4, 3, 8, 9, 5. Apakah ada yang muncul lebih dari sekali? Nah, ternyata tidak ada. Sehingga di sini modusnya tidak ada atau data ini tidak memiliki modus. Kemudian untuk yang contoh kedua, 4, 7, 5, 7, 7, 9, 4. Nah, di sini sudah kalian perhatikan ya, yang paling sering muncul di data ini adalah angka 7. 7-nya muncul sebanyak 3 kali. Sehingga modusnya adalah 7. Lanjut ke contoh yang ketiga di layar sebelah kanan ya, untuk yang C. Nah, kalau dalam bentuk tabel seperti ini, lebih mudah. Harusnya kalian mencari frekuensinya yang terbesar yang mana. Kalau di sini frekuensi terbesar adalah 8. Nah, frekuensi terbesar adalah 8. Tapi modusnya bukan 8 nanti ya. Modusnya adalah nilainya. Nilai dengan frekuensi terbesar. Jadi, untuk modus di data ini, data yang C adalah 7, bukan 8 ya. Ini modusnya bukan 8, tapi modusnya adalah 7, karena 7 muncul sebanyak 8 kali. Untuk yang D, masih sama, tetapi di sini kalau kalian perhatikan, ternyata modusnya itu atau frekuensi terbesarnya ada 2. Masing-masing frekuensinya 7, yaitu nilai 7 dan nilai 8. Ya, 7 dan nilai 8. Nah, berapakah modusnya? Di sini memiliki 2 modus. 2 modus ya, dia punya data itu boleh memiliki 2 modus asal frekuensinya benar-benar sama. Modusnya 7 atau modusnya 8. Ingat ya, yang sebagai modus adalah nilainya, bukan frekuensinya. Frekuensi hanya digunakan untuk mencari berapa sih nilai yang paling sering muncul itu. Oke, itu untuk modus data tunggal. Sekarang kita lanjut ke modus data berkelompok. Nah, modus data berkelompok, Bapak pakai data yang sebelumnya ya. Tentukan modus dari data nilai matematika wajib kelas 12 berikut. Oke, kita cek rumusnya dulu ya. Rumusnya adalah modus sama dengan tepi bawah, TB lagi tepi bawah, ditambah D1 per D1 tambah D2 kali P atau panjang kelas. Wah, apa itu D1, apa itu D2? Nanti Bapak jelaskan lebih lanjut. Sebelumnya kita harus, sebelum ke rumus itu kita harus tahu dulu letak modus. Letak modus ini lebih mudah daripada nyari letak median. Kalau tadi kan harus setengah N mediannya. Kalau modus ya cari saja frekuensi terbesar. Berarti di sini dapat dipastikan letak modusnya adalah kelas ketiga lagi, yaitu frekuensi terbesar adalah 12. Oke, seperti tadi, DB adalah tepi bawah kelas modus, D1-nya adalah frekuensi mo atau Fmo dikurangi F sebelum modusnya. Artinya, untuk mencari D1 nanti, frekuensi modusnya harus diketahui dulu, dikurangi frekuensi sebelum modusnya. Jadi dikurangi 12 dikurangi 10. Kemudian untuk D2-nya, F modus dikurangi F setelah modusnya. Jadi dikurangi dengan yang di bawahnya karena frekuensi setelahnya. Lanjut, untuk P-nya masih sama, yaitu panjang kelas. TB-nya karena sudah kita tentukan ya letak modusnya adalah kelas ketiga, makanya TB-nya tetap seperti tadi, 70 dikurangi 0,5 adalah 69,5. Kemudian D1-nya, seperti Bapak bilang tadi, F modus dikurangi F sebelum modus. Jadi 12 dikurangi 10 adalah 2. D2 itu 12 dikurangi 7 karena frekuensi modus dikurangi frekuensi setelah modusnya. Jadi D2-nya adalah 5.
P-nya masih sama ya, P-nya 5. Karena 70, 71, 72, 73, 74 itu ada 5 data di sana. 5 anggota. Nah, tinggal diganti saja mediannya, ini harusnya modus ya di sini ya, Bapak. Salah, belum diedit modus harusnya ya. Modus sama dengan 69,5 ditambah 2 dibagi D1-nya kan 2 ditambah D2-nya 5 dikali dengan 5. Oke. 69,5 ditambah 2/7 karena 2 tambah 5 kan 7. Tinggal kalian hitung 2/7 itu adalah 0,286 atau kok boleh juga kalian buat 0,29 bisa. 0,286 itu jika dikalikan 5 adalah 1,43. Kalau dijumlahkan hasilnya 70,93. Jadi modus dari data tersebut adalah 70,93 modusnya. Oke, ini Bapak salah ketik ya, bukan me, harusnya mo, sesuai dengan rumusnya. Nah, demikian dulu untuk pembahasan kali ini ya, semoga bisa dipahami. Kalau ada yang kurang dipahami, itu bisa kalian tanyakan melalui WhatsApp boleh. Sekian untuk pembahasan kali ini, tapi Bapak ingatkan juga bahwa jangan hanya bergantung pada video ini untuk mencari pemahaman. Boleh kalian cari di buku, mungkin buku yang dari sekolah kalau dapat. Kemudian bisa dari video lain, silahkan. Mungkin yang kalian bisa lebih pahami, tetapi inti dari median dan modus adalah seperti yang Bapak sampaikan tadi. Bapak harap keadaan cepat kembali normal sehingga kita bisa belajar seperti biasa kembali ya. Baik, sekian. Bapak tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.